Untuk simulasi yang pertama adalah inverting amplifier. Inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal yang karakteristik dasar sinyal outputnya memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal inputnya. Nah, pada simulasi ini kita akan merangkai rangkaian inverting amplifier. Untuk gambar skematiknya ada di pojok kiri atas. Untuk yang pertama, kita akan memilih komponen yang digunakan pada rangkaian inverting amplifier. Untuk komponen yang pertama yaitu LM741. Komponen yang kedua ada resistor. Yang ketiga ada LED. Oke, nah setelah itu kita akan merangkai rangkaian sesuai dengan gambar skematik yang tertera di pojok kiri atas. Oke, untuk hasil skematik rangkaian inverting amplifier yang dirangkai pada software Proteus seperti ini, di mana pada LM741 ini kaki 2 dan kaki 3 bertindak sebagai input, sedangkan di kaki 6 dia bertindak sebagai output. Sedangkan pada kaki 4 dia bertindak sebagai maksimum negatif supply, dan di kaki 7 bertindak sebagai maksimum positif supply. Untuk pada skematik ini, maksimum supply-nya yang digunakan adalah 12 volt. Sedangkan untuk resistor yang di sini dia akan bertindak sebagai R-in atau resistor input, dan di sini dia bertindak sebagai R feedback, di mana dia akan mempengaruhi tegangan outputnya. Jadi semakin besar R feedbacknya ini, maka output pun yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, di sini ada contoh soal rangkaian inverting amplifier. Di sini diketahui nilai RF-nya sebesar 10 kilo ohm, nilai R1 sama dengan 10 kilo ohm, dan Pin-nya dia 2 volt. Nah, untuk mengetahui nilai yang diketahui ini bisa dilihat di rangkaian inverting amplifier sebelumnya yang udah kita rangkai. Nah, di sini kita harus mencari nilai Vout-nya. Rumus dari Vout dari rangkaian inverting amplifier adalah negatif R feedback dibagi R1 dikali Pin-nya. Di sini sudah diketahui kan, R feedback-nya itu 10 kilo ohm dan R1-nya 10 kilo ohm dan Pin-nya 2 volt. Jadi Pin-nya ini dikalikan. Oke, sehingga hasil dari operasi perhitungan ini adalah negatif 2 volt. Hal ini sesuai ya sama teori. Jadi rangkaian inverting amplifier itu kan bersifat membalik. Nah, input dari rangkaian ini adalah 2 volt plus 2 volt. Jadi dia akan membalik sehingga hasilnya akan negatif 2 volt. Untuk simulasi yang kedua adalah non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier merupakan penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fase yang sama dengan sinyal input.
Untuk gambar skematik dari rangkaian non-inverting amplifier ada di pojok kiri atas. Di sini kita akan merangkai rangkaian inverting amplifier seperti pada gambar skematik. Untuk komponen yang pertama ada LM741. Yang kedua ada resistor. Yang ketiga ada LED. Di sini kita menggunakan LED yang aktif. Yang di sini kita akan menggunakan LED yang blue. Oke. Nah, setelah memilih komponen, sekarang kita akan merangkai rangkaian seperti pada gambar skematik. Jadi untuk hasil rangkaian non-inverting amplifier yang sudah saya rangkai seperti ini, di mana pada LM741 ini terdapat dua input di kaki 2 dan kaki 3. Untuk kaki 6 dia bertindak sebagai output, kaki 7 dia bertindak sebagai maksimum positive supply, dan di kaki 4 dia bertindak sebagai maksimum negative supply. Perbedaan dari rangkaian non-inverting dan inverting amplifier itu terdapat pada pemasangan function generator. Di sini inputnya diberikan ke kaki 3, sedangkan pada inverting amplifier dia inputnya terdapat di kaki 2. Untuk pemasangan R feedbacknya sama dan pemasangan R in-nya pun juga sama. Nah, setelah itu kita akan melihat tegangan outputnya dengan merun. Oke, di sini kita menggunakan frekuensi 500 Hz dan P in-nya 2 ppp. Setelah itu kita bisa mengukur nilai Pout-nya dengan menggunakan icon kursor ini. Setelah itu diklik. Setelah itu kita bisa mengukurnya. Jadi untuk hasil dari Pout-nya dia adalah 4 volt. Untuk perhitungan kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang ini. Di sini ada contoh soal dari rangkaian non-inverting amplifier. Nah, di sini diketahui R feedback-nya dia 10 kilo ohm, R1-nya dia 10 kilo ohm, dan Pin-nya dia 2 volt. Untuk mengetahui nilai-nilai yang diketahui di sini bisa dilihat di diagram skematik yang kita rangkai sebelumnya. Di sini juga ada contoh rangkaian yang sudah kita rangkai tadi. Di sini kita akan mencari nilai Pout dari rangkaian inverting non-inverting amplifier yang diketahui dengan besaran-besarannya di dalam rangkaian ini. Nah, untuk rumus Pout dari rangkaian non-inverting amplifier, rumusnya 1 ditambah R feedback dibagi R1 dikali dengan Vin. Nah, di sini 1, R feedback-nya diketahui kan 10 kilo ohm, jadi dimasukkan aja, dibagi R1, R1-nya 10 kilo ohm dikali Vin-nya 2 volt. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 4 volt. Jadi seperti itu. Untuk simulasi yang ketiga adalah summing amplifier.
Summing amplifier adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menjumlahkan dua buah atau lebih tegangan listrik. Pada rangkaian ini menggunakan rangkaian inverting sebagai rangkaian dasar sehingga menghasilkan keluaran yang terbalik. Untuk gambar skematik dari summing amplifier ada di pojok kiri atas. Di sini kita akan merangkai rangkaian summing amplifier seperti pada gambar skematik. Untuk komponen yang pertama ada LM741, yang kedua resistor, yang ketiga LED. Di sini kita menggunakan LED yang aktif. Di sini kita memakai LED blue. Oke. Nah, setelah kita mencari komponennya, setelah itu kita akan merangkai rangkaian summing amplifier seperti pada gambar skematik. Oke, jadi ini hasil dari rangkaian summing amplifier. Pada LM741 terdiri dari 8 kaki. Pada kaki yang kedua dan ketiga dia bertindak sebagai input. Untuk kaki yang keenam dia bertindak sebagai output. Untuk kaki yang keempat dia bertindak sebagai maksimum negatif supply, dan di kaki ketujuh dia bertindak sebagai maksimum positif supply. Pada rangkaian ini terlihat maksimum supply-nya adalah 12 volt. Untuk input dari rangkaian ini terdiri dari dua P-in. Untuk P-in yang pertama dia bernilai plus 2 volt. Untuk P-in yang ketiga dia bernilai positif 3 volt. Jadi pada rangkaian summing amplifier ini bisa terdiri dari lebih dari 2 input, jadi bisa menggunakan 3 input, 4 input, yang penting lebih dari 2 input. Jadi jika menggunakan 2 input juga tidak apa-apa. Pada summing amplifier ini menggunakan rangkaian inverting sebagai dasar sehingga hasil dari Vout ini akan terbalik. Terlihat di sini kedua Vin-nya bernilai positif, jadi secara teori nanti akan menghasilkan Vout bernilai negatif. Untuk melihat Vout kita bisa run di sini. Oke, di sini kita bisa langsung mengukur hasil nilai Vout-nya. Karena kita menggunakan channel A, jadi kita akan fokus ke channel A. Jadi sebelum kita mengukur, kita harus merubah di sini adalah DC. Soalnya kita menggunakan power, jadi kita merubahnya menjadi DC. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik kursor lalu mengukur. Oke, di sini terlihat Vout-nya bernilai negatif. Apabila Vout-nya bernilai negatif berarti otomatis dia Vin-nya positif. Apabila Vin-nya dia bernilai negatif, maka Vout-nya dia akan bernilai positif. Jadi seperti itu. Di sini ada contoh soal dari rangkaian summing amplifier. Diketahui R feedback-nya dia 10 kilo ohm. Untuk R1-nya di sini dia 10 kilo ohm, R2-nya 20 kilo ohm, P1-nya di sini P1 dia plus 2 volt dan P2 plus 3 volt. Nah, untuk rangkaian summing amplifier ini kan bisa terdiri dari beberapa input. Nah, di sini berdasarkan pada
rangkaian ini summing amplifier di sini terdiri dari dua input, di mana diketahui P1 dan P2. Untuk mencari nilai Vout-nya, rumusnya adalah ACL dikali Pin, yang mana ACL ini rumusnya R negatif R feedback dibagi R1. Nah, karena di sini terdiri dari dua input, jadi kita akan mencari Vout dari masing-masing input. Setelah itu kita akan ditambahkan setelah itu akan ditambahkan. Nah, di sini diketahui kan negatif R feedback dibagi R1 dikali Pin ditambah negatif R feedback bagi R2 dikali Pin. R feedback di sini sudah diketahui 10 kilo ohm, jadi sama ya. Dan R1 10 kilo ohm dikali Pin-nya pada P1 adalah 2 volt. Dan untuk R2 di sini adalah 20 kilo ohm. Dikalikan dengan Pin-nya pada P2 sama dengan 3 volt. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah negatif 3,5 volt. Nah, di sini kan hasilnya sama pada hasil pengukuran pada rangkaian summing amplifier yang sudah kita rangkai tadi dan sudah kita lihat Vout-nya berdasarkan pengukuran. Untuk simulasi yang keempat adalah difference amplifier. Difference amplifier adalah penguat elektronika yang menguatkan perbedaan antara dua tegangan input tetapi menekan tegangan apapun yang umum pada kedua tegangan tersebut. Untuk gambar skematik dari rangkaian inverting amplifier ada di pojok kiri atas. Di sini kita akan merangkai rangkaian difference amplifier seperti pada gambar skematik. Untuk komponen yang pertama dia ada LM741. Yang kedua ada resistor. Yang ketiga ada LED. Di sini kita menggunakan LED yang aktif. Di sini aku akan gunain LED yang green. Oke. Nah, setelah kita memilih komponennya, setelah itu kita merangkai seperti pada gambar skematik. Oke, jadi ini hasil dari rangkaian difference amplifier. Di sini pada LM741 terdapat 8 kaki. Pada kaki kedua dan ketiga dia bertindak sebagai input, untuk kaki yang keenam dia bertindak sebagai output, dan di kaki keempat dia bertindak sebagai maksimum negatif supply, dan di kaki ketujuh dia bertindak sebagai maksimum positif supply. Jadi untuk maksimum supply di rangkaian ini adalah 12 volt. Di sini terdapat dua input, yaitu input PA dan PB. Di sini input yang terdapat 3 resistor di sini dengan nilai resistor berbeda-beda. Di sini ada input P1 dengan P2 yang dihubungkan dengan power 12 volt. Di sini PA dihubungkan dengan P2 dan PB dihubungkan dengan P1.
pada rangkaian ini PA itu bertindak sebagai inverting amplifier dan yang PB bertindak sebagai non-inverting amplifier. Karena pada inverting amplifier dia inputnya yang dihubungkan pada power dia berada di kaki 2, sedangkan pada non-inverting amplifier kaki 3 yang dihubungkan pada power. Jadi seperti itu. Nah, pada rangkaian ini PA kita hubungkan dengan V2 dan VB kita hubungkan dengan V1. Secara teori, apabila nilai PA dia lebih besar daripada nilai VB, yang mana apabila non-inverting ini lebih besar daripada inverting, maka dia akan menghasilkan nilai positif. Jadi pada rangkaian ini kita akan melihat berapa sih nilai dari inputnya dari VA ini dan VB-nya ini. Sekarang kita akan merun untuk melihat Vout-nya. Oke, setelah itu kita bisa langsung mengukur dengan menggunakan icon kursor di sini. Nah, untuk PA dia memiliki tegangan inputnya sebesar 3 volt dan untuk PB kita di sini terlihat 4,5 volt. Nah, di sini terlihat nilai PA ini lebih kecil daripada nilai PB, yang mana nilai PA itu inverting lebih kecil daripada non-invertingnya. Jadi secara teori dia akan bernilai positif. Sekarang kita akan melihat Vout-nya yang warna merah ini. Nah, di sini benar Vout-nya dari rangkaian ini adalah positif 3 volt. Berkebalikan apabila sekarang kita akan balik rangkaiannya apabila VA ini kita hubungkan ke V1 dan VB ini kita hubungkan ke V2. Jadi kita akan melihat gimana hasil dari Vout-nya. Oke, kita bisa run. Kita pertama akan mengukur nilai dari VA. Jadi nilai dari VA itu 3,50 volt dan untuk nilai VB dia adalah 2 volt. Di sini nilai VA lebih besar daripada nilai VB, yang mana input inverting lebih besar daripada input non-inverting. Jadi secara teori dia akan menghasilkan nilai negatif. Oke, benar, seperti itu. Di sini ada contoh soal dari rangkaian difference amplifier. Diketahui R1 sama dengan 47K, R2 sama dengan 100K, FA sama dengan 3 volt, dan FB sama dengan 4,5 volt. Nah, untuk nilai VA dan VB ini kita ketahui dari pengukuran yang sebelumnya sudah kita ukur dari rangkaian difference amplifier ini. Nah, rumus dari mencari Vout difference amplifier yaitu R2 dibagi R1 dikali VB dikurang VA. Nah, rumus ini tuh berlaku apabila R1 dan R3 itu nilainya sama, dan di sini terlihat 47 kilo ohm, dan nilai R2 sama dengan R4 itu sama. Di sini sama-sama 100K. Nah, karena kedua nilai ini sama, maka menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kita langsung masukkan aja R2 sama dengan 100K, R1 47K, dikali FB-nya itu 4,5 volt, dan FA-nya negatif 3 volt. Jadi hasil dari perhitungan ini adalah 3,19 volt. Jadi hasil dari perhitungan ini adalah positif ya, soalnya secara teori apabila input pada inverting itu VA, apabila dia lebih besar maka dia akan negatif. Tapi kalau
non invertingnya lebih kecil, apabila non invertingnya lebih besar, maka dia akan menghasilkan output yang positif.